Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Rita Susanti Sari Leba, NIM 1903030002, kelas A semester 3. Tugas yang pertama, teori sosiologi modern, dan kesempatan kali ini saya akan mereview materi buku yang pertama yang berjudul Pemahaman Masyarakat dalam Struktur Teori Sosiologi. Teori membaca bukanlah teori yang orang-orang biasanya nantikan dengan gembira. Seringkali yang mereka lihat adalah begitu banyak kelompok abstraksi yang dijernihkan yang terkait hanya satu sama lain, seperti kumpulan teka-teki yang mengambang bebas di atas dunia nyata. Membaca teori sosiologi berarti memahami lebih banyak tentang seperti apa kita dan dunia kita, dan betapa tidak biasanya dan ambigu aspek kehidupan sehari-hari yang paling diterima begitu saja. Ketika sosiolog melakukan sosiologi, mereka tidak sampai kepada pokok bahasan mereka. Pikiran mereka kosong. Apakah topik mereka adalah cara yang menghadapi kematian atau keseluruhan evolusi dan kemungkinan masa depan masyarakat modern? Mereka fokus kepada aspek tertentu dari apa yang sedang terjadi. Mereka mendekati subjek mereka dengan asumsi tersebut. Mereka menekankan metode penelitian tertentu, dan mereka memiliki jenis pertanyaan tertentu yang ingin mereka jawab. Ini berarti bahwa penelitian mereka didasarkan pada cara pandang pada teori-teori sosiologis. Ahli teori sosiologi berbeda karena mereka ingin mengungkapkan asumsi atau hipotesis mereka dengan sangat sistematis dan membahas secara komprehensif. Sejumlah mana teori mereka menjelaskan kehidupan sosial yang lebih penting. Mereka memberikan wawasan baru tentang perilaku dan cara kerja masyarakat. Ini pada gilirannya disebarluaskan, dan di tahun-tahun mendatang mereka mungkin mempengaruhi banyak orang yang belum pernah membaca karya hasilnya. Namun meskipun teori sosiologi memiliki kualitas sistem yang esensial dari semua teori, dalam hal ini sering berbeda dari apa yang biasa dimaksudkan dengan istilah tersebut. Definisi klasik dari sebuah teori pada dasarnya adalah definisi deduktif. Ini dimulai dengan definisi dari beberapa konsep umum, menjabarkan aturan tentang bagaimana mengklasifikasikan hal-hal yang kita amati dalam kategori yang berbeda ini, kemudian mengedepankan sejumlah proposisi umum tentang konsep tersebut. Setelah pengamat mengklasifikasikan materi pelajaran mereka, teori umum memungkinkan mereka untuk menyimpulkan secara logis sejumlah pernyataan yang cukup spesifik tentang sifat dan perilakunya. Hukum genetika Mendel adalah contoh yang baik karena pernyataan umum mereka tentang pasangan gen dan distribusi karakteristik di antara keturunan dapat digunakan untuk menyimpulkan pernyataan tentang sejumlah besar spesies, karena teori semacam itu juga merupakan instrumen yang sangat kuat. Banyak teori sosiologi dari tipe yang didefinisikan dengan sangat jelas ini, tapi banyak yang tidak. Robert Merton, yang teori fungsionalisnya akan kita diskusikan nanti, telah menekankan bahwa banyak dari apa yang dijelaskan dalam buku teks sebagai teori sosiologis terdiri dari orientasi umum terhadap materi substantif. Misalnya, jika sebuah teori mengajukan sejumlah proposisi yang sangat umum tentang motivasi manusia, itu mungkin menyaratkan bahwa beberapa jenis perilaku lebih mungkin terjadi daripada lain, dan dengan memberikan pegangan kepada pengamat pada situasi. Namun, itu akan memasuk sangat sedikit di jalan proposisi konkret. Dalam materi pelajaran mereka, perspektif teoritis membagi dengan cukup jelas antara perspektif yang berkaitan dengan karakteristik skala besar dan struktur dan proses sosial atau makrososiologi, dan mereka yang peduli dengan pertemuan orang-orang dan detail manusia, interaksi dan komunikasi atau mikrososiologi. Teori fungsionalisme dan konflik adalah dua pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik keseluruhan dari struktur sosial dan sifat umum dari institusi mereka. Mereka menekankan hubungan antara
menekankan hubungan antara kategori umum dan posisi sosial, seperti kelas Marx, atau hubungan netral yang efektif, yang dilihat Parsons sebagai dominan dalam masyarakat industri. Dalam konteks teori fungsionalisme dan konflik diskusi tentang evolusi sosial yang paling luas dari semua subjek sosiologis. Asumsi yang mendasari teori sosiologis yang paling penting menyangkut sifat manusia di seluruh teks. Kami telah mencoba untuk menggarisbawahi membedakan pandangan yang berbeda dengan manusia. Para ahli teori berbeda khususnya dalam hal apakah mereka memandang perilaku manusia pada dasarnya ditentukan dan dengan demikian pada prinsipnya dapat kita prediksi atau apakah mereka menekankan kreativitas manusia. Kontras paling jelas adalah antara di satu sisi fungsionalisme dan teori-teori rasio dan di sisi lain interaksionalisme simbolik dan fenomenologi. Ilmuwan yang menggunakan pendekatan induktif memulai dengan mengamati dan membenarkan dalam data. Mereka merasa bahwa untuk memulai analisis dan hipotesis yang didefinisikan dengan jelas terlalu kaku dan dapat menyebabkan analisis mengabaikan aspek penting dari subjek mereka. Bab 2. Fungsionalisme, akar intelektual, pengaruh Emil Durkheim. Intelektual terpenting dari fungsionalisme modern adalah sosiolog Comte, Spencer, Pareto, Durkheim, dan di kemudian hari antropolog Randolph Brown dan Malinowski. Comte, Spencer, dan Pareto menekankan saling ketergantungan dari bagian-bagian sistem sosial. Durkheim menekankan integrasi atau solidaritas yang mengilhami analisis. Emil Durkheim tentunya merupakan pelopor sosiologi terpenting dari fungsionalisme modern. Pengaruh Comte, Durkheim, dan pada gilirannya pengaruh Durkheim pada Randolph Brown dan Malinowski sangat penting bagi perkembangan. Parsons menyatakan bahwa Durkheim adalah salah satu panutan intelektual terpenting. Demikian pula Robert Merton menyatakan bahwa Durkheim, selain mereka di bawahnya, dia belajar secara langsung, salah satu dari dua yang paling banyak dipelajari. Namun pengaruh teoritis Durkheim melakukan fungsionalisme. Irving Goffman dan Peter Berger juga telah memasukkan gagasan Durkheim ke dalam perspektif interaksionis, simbolik, dan fenomenologis mereka sendiri. Randall Collins membangunkan gagasan Durkheim tentang ritual ke dalam karyanya. Bagian 1. Talcott Parsons, Teori Agung. Talcott Parsons adalah putra seorang pendeta kongresi yang kemudian menjabat sebagai presiden Martha. Parsons menyelesaikan pekerjaan sejarahnya di Amherst, di mana dia mengambil jurusan biologi seperti yang digambarkan dalam autobiografi intelektualnya. Dia bertobat ke ilmu sosial di tahun pertamanya, tetapi karena pengaruh fakultas dia tidak dapat mengejar minatnya secara rinci. Penting untuk terus mengikuti. Ingatlah minat awal itu pada biologi, bagaimanapun karena arahan yang diambilnya, dan sosiologi jelas berakar pada studi biologi dan perhatian mereka saling ketergantungan bagian-bagian organisme. Agil dan equilibrium. Hal penting yang perlu diingat tentang 4 kebutuhan sistem adalah bahwa Parsons menganggapnya sebagai masyarakat untuk keseimbangan sosial. Operasi mereka yang berkelanjutan setiap hari
dipastikan menurut teori Parsons adalah dua mekanisme sosialisasi kontrol sosial. Jika sosialisasi berhasil, semua anggota masyarakat akan berkomitmen pada nilai-nilai bersama, membuat pilihan yang sesuai di antara variabel pola, dan umumnya melakukan apa yang diharapkan dan mereka dalam hal adaptasi, integrasi, dan sebagainya. Demikian hasil penjelasan saya atau review dari buku ini. Sekian dan terima kasih.